Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki kitab yang baru dari kitab Yosua. Ya, perikop yang baru tentang Yosua, saudara ya. Jadi kita akan melihat, kemarin kita sudah selesai dengan ulangan ya, dan sekarang kita akan masuk ya dari kitab Yosua ini. Kita melihat bagaimana Tuhan sudah mengurapi Yosua untuk menggantikan Musa. Dan ya dari sini kita akan belajar dari tema kitab Yosua ini adalah Allah yang memberikan keberhasilan kepada orang Israel saat mereka mentaati rencana Tuhan, ya, bukan ketika mereka mengikuti keinginan mereka sendiri. Kemenangan diraih ketika mereka percaya kepada Allah dan bukan kepada kekuatan mereka atau kekuatan militer, kekuatan uang, ya, otot atau kemampuan berpikir mereka. Jadi ya lewat kitab ini kita akan lihat orang-orang Israel menunjukkan iman mereka untuk mereka mempercayai Allah, ya, dan hari untuk penyelamatan ya bagi mereka. Dengan melihat bagaimana Allah menggenapi janji-janjinya, ya, mereka membangun keyakinan yang kuat bahwa Allah juga akan tetap setia. Sehingga dari kitab ini nanti kita akan belajar bagaimana ya mereka boleh mengikuti instruksinya Allah. Ya, dan akhirnya mereka mengalami kemenangan dan bisa masuk ke tanah perjanjian. Iya, kita masuk Yosua pasal yang pertama sekarang. Ayat yang pertama, judul perikopnya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Jadi saudara, kita melihat di sini ya, ketika kitab Yosua dibuka, orang-orang Israel itu berkemah di sepanjang tepi timur sungai Yordan. Karena ini kemarin kisahnya Musa pun sudah mengintip ya, melihat akan segera memasuki. Jadi ketika kitab Yosua ini dibuka, posisi dari orang-orang Israel itu mereka sudah berkemah di sepanjang tepi sungai Yordan di ujung tanah perjanjian. Dan mereka sedang melengkapi ya masa untuk berkabung atas kematian Musa yang baru saja meninggal. Ya 30 hari mereka menangisi Musa, ya dikatakan kemarin kita sudah baca. Jadi selama 39 tahun sebelumnya, setelah menghabiskan 1 tahun di Gunung Sinai, mereka menerima hukum Allah. Dan orang-orang Israel berkesempatan untuk masuk tanah perjanjian, tetapi mereka tidak mau mempercayakan ya kepada Allah untuk memberi mereka kemenangan, dan akibatnya Allah tidak mengizinkan mereka masuk ke negeri itu, tetapi membuat mereka mengembara di padang gurun sampai generasi yang tidak taat itu semuanya mati. Selama mengembara di padang gurun, orang Israel mereka belajar untuk mentaati hukum-hukum Allah. Mereka juga mengajar generasi yang baru untuk mentaati Tuhan supaya mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Kita sudah baca ya, pada waktu anak-anak mereka tumbuh, mereka sering diingatkan bahwa iman dan ketaatan pada Allah itu mendatangkan kemenangan. Sedangkan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan akan mendatangkan tragedi. Ketika generasi tua yang terakhir sudah mati dan generasi yang baru sudah menjadi orang-orang dewasa, orang-orang Israel bersiap untuk mengklaim tanah perjanjian yang sudah lama mereka nantikan. Jadi kita tahu ya kisah ini, ya pada waktu itu mereka sudah mau masuk saudara, tapi mereka gak percaya. Ingat kisah 12 pengintai ya. Dan dari situ Tuhan menghukum mereka mengembara selama 40 tahun. Ya, dan karena mereka ketidakpercayaan mereka itu mendatangkan hukuman. Dan ya Tuhan berkata, karena kamu gak percaya, kamu semua generasi ini akan mati.
anak-anak mula yang akan masuk. Jadi yang 20 tahun ke bawah, yaitu yang masuk ke tanah perjanjian, yang lain dibunuh semua di padang gurun. Dan Yosua akhirnya menggantikan Musa, saudara, sebagai pemimpin Israel. Kita melihat di sini ya kualifikasinya, apakah ya Yosua memiliki sikap untuk menjadi pemimpin dari sebuah bangsa. Ya, iya, karena Allah yang menetapkan Yosua untuk menggantikan Musa. Dia adalah salah satu ya dari 12 orang yang dia dikirim menjadi pengintai, dan dia dan dengan Kaleb berdua yang melihat dengan mata iman, percaya bahwa Tuhan akan memberikan negeri itu kepada mereka. Ya, dan dia yang masih hidup, ya, yang lainnya sudah mati, dibunuh, saudara, tidak masuk tanah perjanjian. Dan Yosua dan Kaleb lah yang boleh masuk firman Tuhan pada waktu itu ya. Mereka menyaksikan bagaimana juga ya Tuhan mengizinkan tulah menimpa Mesir, dan bagaimana keluarannya bangsa Israel dari Mesir. Mereka itu melihat Yosua dan Kaleb. Yosua adalah ajudan pribadi ya Musa selama 40 tahun. Dari antara 12 pengintai, Yosua dan Kaleb yang benar-benar punya iman, percaya bahwa Tuhan akan menolong. Jadi kita lihat sini, karena Yosua sudah membantu Musa selama bertahun-tahun, maka dialah orang yang sangat siap yang dipilih oleh Allah untuk mengambil alih kepemimpinan Musa atas bangsa itu. Ya, pergantian pemimpin ya memang sering terjadi ya saudara. Dan kita melihat, tapi orang yang dipimpin harus benar-benar orang yang tahu, mengikuti cerita, dan ikut terlibat di dalamnya. Sekarang kan kebanyakan orang mengangkat pemimpin, ya tidak benar-benar tidak tahu keadaan, tidak punya cerita, tidak ngerti, tapi tiba-tiba diangkat. Tuhan mengangkat tidak seperti itu. Karena Yosua 40 tahun sudah ikut Musa, dia tahu bagaimana cara memimpin, dia tahu apa hatinya, dia tahu ya semua-muanya. Jadi dia hampir sama dengan Musa. Dan di sini kita melihat ya Tuhan itu tidak sembarang memilih Yosua, karena dia adalah salah satu saksi yang masih hidup, yang melihat bagaimana tulah-tulah terjadi di Mesir, dan juga bagaimana dia menjadi pengintai yang waktu itu disuruh mengintai ke tanah perjanjian. Lalu kita lihat di sana dikatakan ayat yang ke-5, dikatakan di sana, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Jadi Tuhan berkata ini kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan luar biasa, saudara ya. Dan ayat yang ke-6 di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan mengingatkan Yosua ya agar dia dikatakan ya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, tidak gampang membawa bangsa ini yang seringkali bersungut-sungut, marah, takut, kecewa, gak percaya Tuhan. Jadi diulangi berkali-kali oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, pekerjaan Yosua itu adalah memimpin lebih dari 2 juta orang memasuki satu negeri yang asing dan harus menaklukkannya. Jadi betapa merupakan tantangan yang besar, bahkan untuk orang sehebat Yosua sekalipun. Ya, setiap pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sebuah tantangan, saudara. Ya, tanpa Allah pekerjaan itu bisa menakutkan, tapi bersama Allah pekerjaan itu bisa merupakan suatu peluang yang hebat. Sama seperti Allah menyertai Yosua dan menyertai kita ya ketika menghadapi tantangan-tantangan. Makanya Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Saudara, dimanapun engkau berada hari ini, mungkin engkau sedang mengalami tantangan dalam pekerjaan, dalam tugas yang baru. Percayalah bahwa kalau engkau berdoa, meminta kekuatan Tuhan, maka itu akan menjadi kesempatan untuk mempromosikan kita. Ya, hadapi dengan hati yang bersyukur. Lalu di sini dikatakan Tuhan menyertai dan tidak akan meninggalkan Yosua, dan Tuhan berkata, diingatkan berkali-kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kamu harus bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalam kitab ini, kata firman Tuhan ya. Jadi Yosua tidak boleh bersikap sendiri semau-maunya, tetapi dia harus mengikuti ya maunya Tuhan, untuk dia boleh dipakai Tuhan ya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, saudara ya. Jadi Yosua sudah membantu Musa selama 40 tahun sehingga dia dipilih oleh Tuhan. Dan memang ya pekerjaan barunya itu sangat luar biasa, membawa 2 juta orang Israel masuk tanah perjanjian. Tapi kalau Tuhan yang beserta, maka Tuhan juga akan memampukan. Kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas ya. Dan sekarang kita lanjutkan di Yosua pasal yang kedua, pengintai-pengintai di Yeriko. Judul perikopnya, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah ya, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal ya yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada raja Yeriko demikian, tadi malam ada 2 orang datang ya kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, dewakah ya, untuk mengatakan kepada ya Rahab ya, dikatakan bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu ini, yang telah masuk ya ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki ya seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup ya, dia berkata hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh kedua orang itu naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan ya batang rami yang ditebarkan di sebuah soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Saudara, kita melihat di sini satu kisah ya, bagaimana Yosua akhirnya, dulu Yosua yang dikirim sebagai pengintai, tapi sekarang Yosua yang mengirim pengintai karena dia menggantikan tugas Musa. Dulu dia yang dikirim dengan 12 orang pengintai, dia salah satunya ya, tapi sekarang dia mengirim pengintai. Kenapa Yosua mengutus pengintai secara diam-diam? Sepanjang yang kita ketahui ya, yang diketahui oleh Yosua, ia akan menyerang sebuah kota yang berbenteng kuat dengan menggunakan taktik-taktik perang yang konvensional ya. Dia membutuhkan informasi strategi tentang kota itu untuk pertempuran ya mendatang. Namun Yosua juga mengetahui bahwa tindakannya ini bisa menuai kritik dari pemimpin-pemimpin Israel yang lain. Bagaimanapun juga, terakhir kali para pengintai diutus, laporan yang mereka bawa telah menyebabkan masalah ya, yang mendatangkan malapetaka. Walaupun Yosua tidak ingin melangkah maju tanpa memiliki informasi,
Dia juga tidak ingin membuat bangsa Israel tersandung dan mempertanyakan hikmat dan kemampuannya untuk memimpin bangsa itu. Jadi Yosua belajar dari pengalaman. Dulu dia mengirim 12 orang dan 12 orang itu ya datang membawa kabar yang tidak baik, dan itu terang-terangan dia mengirim. Tapi ini secara diam-diam. Dia nggak ngomong kepada bangsa itu, bangsa Israel, saya kirim pengintai. Tapi diam-diam dia suruh 2 orang berangkat ke kota itu untuk mengintai, saudara. Supaya apa? Karena dia sudah belajar dulu ketika dia berangkat 12 orang pengintai, akibat dari ulah para pengintai yang tidak percaya, bangsa itu mendapat murka dan berputar 40 tahun. Jadi sekarang Yosua dengan strategi yang pasti kita tahu Tuhanlah yang mengurapi dia. Dia kirim diam-diam. Mengapa para pengintai itu berhenti di rumah Rahab, seorang perempuan sundal atau pelacur? Yang pertama, rumah Rahab itu adalah memang tempat yang baik untuk mengumpulkan informasi. Dan tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Yang kedua, karena rumah Rahab itu adalah lokasi yang ideal untuk bisa dengan cepat melarikan diri, karena rumah ini dibangun menempel di tembok kota. Dan buktinya Rahab bilang itu dekat dengan pintu gerbang, ya saudara, kota. Rumah Rahab ini ya lokasinya itu ya memang dikatakan di situ bersebelahan dengan ya kota, ya, dan memang di kota. Allah mengarahkan para pengintai ini ke rumah Rahab karena memang Allah mengetahui bahwa hati Rahab itu ya terbuka kepadanya dan dia bisa dipakai Tuhan, saudara, untuk menggenapi rencana Tuhan, bahwa Rahab akan menjadi alat dalam kemenangan orang Israel atas Yeriko. Allah itu sering memakai orang-orang yang memiliki ya iman yang sederhana, bahkan mungkin orang berdosa, tetapi ya Tuhan melihat hatinya. Pasti ada sesuatu di dalam hati Rahab itu yang membuat Tuhan itu akhirnya memilih Rahab untuk menjadi seorang wanita yang akhirnya bisa menyelamatkan ya orang Israel itu, 2 pengintai ini, bahkan untuk bangsa itu. Dan kita tahu bersama pada akhirnya memang Rahab diselamatkan Tuhan dan dia boleh menikmati tanah perjanjian, saudara, ya. Jadi kita mungkin berpikir dia kan pelacur, dia kan ya perempuan sundal, orang berdosa. Kenapa Tuhan bisa pakai? Dari sini kita belajar, Tuhan tuh bisa pakai siapa aja. Kita nggak boleh melihat masa lalu orang, kita nggak boleh lihat, oh dia begini, dia begitu. Kalau Tuhan mau pakai seseorang itu, bahkan yang tidak kita pikirkan tuh Tuhan bisa lakukan. Jadi bagian kita, saya yakin kenapa juga Tuhan memilih Rahab. Ya karena pasti hatinya itu adalah hati yang rindu untuk melakukan kebenaran. Mungkin sebagai seorang pelacur atau perempuan sundal, selalu di hatinya itu ada ingin untuk bertobat. Ya, mungkin di saat-saat dia melakukan dosa, dia bertobat, dia menangis, Tuhan aku tuh pengen keluar dari hidup seperti ini. Loh, kita nggak tahu. Ya itulah yang dikatakan manusia itu melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan tuh melihat hati. Jadi kita jangan pernah mengecilkan orang, siapapun dia. Ya, makanya saya itu selalu menghargai, mau dia penjahat, mau dia preman, asal dia mau bertobat. Tuhan itu melihat hatinya, saudara, dan Tuhan mau memakai dia. Dan akhirnya Rahab dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang menyembunyikan 2 pengintai itu di rumahnya. Kita percaya ini adalah sebuah rencana besar dari Tuhan untuk membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Dan 2 pengintai dikirim Yosua ini adalah orang pilihan Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam semua apa yang Yosua juga lakukan. Karena itu ini bukan hal sembarangan dan sepele. Kita lihat di sini kenapa Tuhan memilih Rahab masuk di dalam kisah ini, karena ya Rahab itu hatinya itu terbuka untuk Tuhan. Sekalipun dia perempuan sundal, dia pasti sering menangis, mau bertobat dan kembali pada Tuhan. Makanya Tuhan memilih dia dan Tuhan melihat hatinya, saudara. Sehingga Tuhan pilih dia untuk bertobat. Makanya saudara, mari kita sungguh-sungguh ya mendekatkan diri dengan Tuhan, menyerahkan hati kita pada Tuhan, karena Tuhan yang melihat hati, bukan melihat penampilan. Lebih baik pelacur yang sering menangis dan pengen bertobat dan ingin bertobat, daripada seorang yang kelihatannya rohani tapi nggak pernah menangis bertobat dan merasa diri benar, sehingga dengan sewenang-wenang
melakukan hal-hal yang dia pikir itu benar dengan kekuatannya, dengan arogannya, dan dia tidak pernah duduk di kaki Tuhan dan menangis. Marilah kita semua hidup dengan rendah hati. Mau kita hari ini sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang kaya, orang miskin, orang berdosa, kita semua perlu kerendahan hati di hadapan Tuhan yang terbuka, agar Tuhan bisa pakai hidup kita untuk melakukan tugas dan rencananya di hidup kita. Dan Rahab didatangi oleh para prajurit-prajurit. Mereka bertanya, di mana orang-orang itu? Dia bilang memang orang-orang itu datang, tetapi mereka ya sudah pergi dan mereka keluar. Aku tidak tahu mereka pergi kemana, kata Rahab ya. Kemana orang-orang itu pergi, mending segeralah kamu susul mereka. Ya pastilah kamu akan dapat menyusul dia keluar dari pintu gerbang kota, dikatakan. Ayat yang ke-6, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke atas sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan ya batang rami yang ditebarkannya di atas sotoh rosu itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. 9, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang ada di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Saudara, diam-diam Rahab ini ternyata ya, makanya saya bilang dia adalah orang yang mengerti hati Tuhan, dia adalah orang yang hatinya mau terbuka bagi Tuhan. Ternyata dia itu mendengar cerita tentang bagaimana bangsa Israel itu disertai oleh Tuhan. Mereka membelah laut Teberau dan mereka menumpas, membunuh raja orang Amori. Ternyata itu sudah terdengar di telinga ya orang-orang yang ada di Kanaan, sehingga mereka itu sudah gemetar terhadap bangsa Israel. Ya, dan perempuan itu berkata, ya saya tahu ya bahwa kalian tuh disertai Tuhan. Ya, bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut di depanmu, bahwa Tuhan telah menyerahkan raja orang Amori ke tanganmu. Ya, Rahab mengakui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang disertai Tuhan. Ya, Tuhan yang memberikan segala ya hal-hal yang dahsyat atas hidup mereka, saudara. Ya, dan karena itu ya Rahab pun memilih untuk ya menyembunyikan mereka di situ, saudara. Ya, dan kita melihat di sini ya dia melindungi mereka untuk menyelamatkan nyawa ya para pengintai itu. Ya, tetapi dia berada di bawah tekanan. Ini urusannya dengan prajurit dari Yeriko. Kalau sampai ketahuan dia menyembunyikan mereka di dalam rumahnya, tidak main-main, saudara, dia bisa dihukum mati, dia tahu itu. Ya, tetapi Rahab itu harus membuat pilihan pada saat itu. Menyerahkan kedua pengintai itu atau ya ikut ya di dalam rencana Tuhan, karena dia tahu bahwa memang negeri itu akan diserahkan kepada bangsa Israel. Rahab adalah orang yang menangkap rencana Tuhan dan dia masuk di dalam rencana Tuhan itu sendiri. Sehingga dia melindungi, saudara, ya. Dan kita melihat ya, dia diperhitungkan oleh Tuhan. Rahab melakukan yang luar biasa sehingga imannya itu pun dipuji. Ya, dikatakan Allah ya hanya meminta seringkali kepada kita, saudara, untuk sungguh-sungguh menaruh percaya kepada Dia. Ya, dan kita tahu bersama nama Rahab itu masuk di dalam saksi-saksi iman, ya. Dan kita lihat di situ dia menutupi dua orang itu dengan batang rami, ya, di atas soto rumahnya.
yang dipanen di ladang-ladang dan ditumpuk tinggi di atas suatu rumahnya yang sudah mengering. Ya, rami kering itu kemudian dijadikan benang yang dapat dipakai untuk membuat kain lenan. Rami itu tingginya bisa sampai 3 atau 4 kaki karena ditumpuk di atas soto. Tumpukan rami itu menjadi tempat persembunyian yang sangat bagus ya bagi para pengintai. Banyak orang beranggapan bahwa Rahab ini adalah seorang kafir, orang Kanaan, ya seorang pelacur yang ya dan tidak akan pernah tertarik kepada Allah. Tetapi dari sini kita melihat Rahab rela. Ya bahkan dia mempertaruhkan nyawa dan semuanya untuk ya rencana Tuhan boleh tergenapi karena ternyata ya dia sudah tahu, saudara. Rahab berkata ya bahwa dia mengetahui bahwa memang Allah sudah menyerahkan negeri itu ke tangan orang Israel. Bahwa Allah itu Allah yang luar biasa yang menyertai mereka. Allah yang melakukan banyak mujizat, dan Rahab berkata orang-orang Yeriko ini sudah ketakutan terhadap orang Israel karena mendengar berita-berita tentang kuasa Tuhan yang luar biasa yang menyertai mereka, saudara ya. Dan Rahab memilih untuk menyembah kepada Allah Israel. Dia memilih, ada iman yang timbul di hatinya sehingga dia itu dipakai Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan, saudara. Dan kita lihat di sana Rahab berkata, aku tahu bahwa ya apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepadamu. Bahkan 2 raja orang Amori yaitu Og ya dan Sihon itu telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, dia berkata, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Allah langit dan bumi, dikatakan Rahab. Perhatikan imannya, saudara. Ya, dia memilih untuk percaya kepada Allah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, ya, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih kami dan setia kami kepada kamu. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini, saya yakin ini bukan secara kebetulan. Tuhanlah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhanlah yang mengirim para pengintai itu masuk ke rumah Rahab. Kenapa? Karena Tuhan memperhitungkan iman Rahab. Ada iman yang percaya bahwa Tuhan Allah Israel itu Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Karena itu Tuhan itu ya memperhitungkan iman Rahab itu, dan dia mengirim 2 pengintai itu datang ke sana untuk menyelamatkan Rahab dan seluruh keluarganya. Ya, karena semua orang di situ akan ditumpas habis ketika bangsa Israel memasuki itu. Tapi Tuhan ya memilih menyelamatkan Rahab dan seluruh keluarga besarnya. Kenapa? Karena ada iman yang timbul di hati Rahab. Saudara, biarlah kita juga menjadi ya orang yang diperhitungkan Tuhan untuk diselamatkan. Biarlah kita ini menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kita. Ya, dan mereka akhirnya berkata, demi nyawa kami sendiri kami bersumpah bahwa kalau kami menduduki negeri ini, Allah memberikannya pada kami, maka kami akan menyelamatkan keluargamu. Itu semua hanya karena Tuhan, saudara. Ya, karena Rahab menunjukkan imannya kepada Tuhan, dan dia tahu bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ya, dan dikatakan di sana, jawab mereka, nyawa kamilah jaminannya. Ayat 15, kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Ya, kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan
bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, ya kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar dari rumahmu, dikatakan di sana, ya, setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang akan menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami, maka bebaslah kami dari sumpah itu kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya kedua orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kermisi itu di jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai pada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri itu ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Jadi sebuah kabar yang dia terima ketika mereka itu ada di pengintaian. Mereka mendengar sendiri dari mulut Rahab bahwa seluruh negeri ini ketakutan menghadapi kamu karena mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Saudara, mari kita pastikan Tuhan itu menyertai kita. Mari kita pastikan kita hidup dalam jalan Tuhan supaya semua musuh-musuh kita, ya, musuh-musuh kita juga bisa kuasa kegelapan, bahkan orang-orang yang berbuat jahat, biar mereka tahu bahwa Tuhan yang besar menyertai kita. Ya, dan akhirnya saudara, ya, kedua pengintai itu berkata, kamu taruh tali kermisi di jendela rumahmu dan semua keluarga besarmu, ayahmu, ibumu, keluarga-keluargamu yang lain, kumpulkan di rumahmu. Supaya ketika kami masuk menduduki negeri ini, semua orang akan ditumpas kecuali keluargamu yang tinggal dalam rumahmu. Tapi kalau mereka keluar, ya kita tidak bertanggung jawab, ya. Saudara, kita melihat di sini Tuhan itu punya rencana atas setiap orang, dia melihat hatimu. Sehebat apapun, ya, mungkin rencana-rencana jahat atas manusia atas kita atau sesuatu yang akan terjadi, kalau Tuhan memilih untuk menyelamatkan kita karena dia melihat iman kita, maka Tuhan jugalah yang akan mengatur semuanya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu karena iman Rahab diselamatkan. Karena Rahab percaya bahwa Allah yang menyertai orang Israel, Allah yang dahsyat. Biar Tuhan temukan iman itu di hati kita malam ini dan dia boleh selamatkan kita dan seisi rumah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan yang sudah menyertai bahkan memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan tuntunan-Mu. Terima kasih malam ini kami tahu kenapa Rahab menjadi salah satu tokoh iman yang disebutkan bahwa karena iman Rahab diselamatkan oleh Tuhan. Dia percaya bahwa Allah yang menyertai bangsa Israel, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.
jauh